Ini itu alternate. Ini tuh hero-nya. Overnumber-nya di sini nih. Nah ini overnumber-nya Diana nih. Sorry. Oh, Boleh di zoom, boleh dilihat kartunya. boleh. Sebagus apa? Coba. Ini ngeri nih pegangnya. Berapaan sih kalau harganya Harga. kayaknya 50 juta? Around there $2.100. Gue udah dapat metal card Ahri yang harganya sekitar sekarang itu sekitar 20.000 USD. 20.000 USD. Coba Yes. dihitung dengan USD sekarang. di saat kondisi rupiah sedang kuat-kuatnya ini bisa dibayangin guys. 400 juta lah gitu. Gua Belanja terus gitu kan. Kayak beli kartu mulu kemana-mana brewek sana sini. Hobinya ngabisin duit dilihatnya kalau dari hobinya sisi cewek. ngabisin duit. Nah, Mending gimana beliin cara- aku make up. Selamat datang di Bakar Kosan, bahas kartu koleksi sambil santai. Nah, kali ini gue udah ditemenin sama pasangan yang dua-duanya main TCG nih. Langsung aja kita tampilkan Adam dan Michi. Oke. Masuk deh. Nah, ini dua-duanya nih ini ya, kalian tuh kan kalau Michi udah terkenal sebagai streamer ya, streamer yang suka main TCG juga. Pokemon. Nah, Pokemon aku nggak main sih. Oh nggak main ya, tapi lebih ke ngoleksi-ngoleksi Iya, aja. koleksi yang lucu-lucu. Oke. Sebagai cewek ya kan. Sebagai cewek. Dan sementara kalau Adam ini yang main di Piano Monster juga kan sebagai Dead Piano Guy, ya kan? Kerjaan utamanya musisi. Musisi yang pernah tampil di ini dan main TCG apa aja nih kalau boleh tahu? Aku collectible sih sebenarnya. Lebih ke kolektor. Kolektor. Soalnya kalau main dulu waktunya nggak ada. Oke. Nggak ada. Yang dikoleksi awalnya apa? Pokemon. Awalnya Pokemon. Cuman baru beberapa mungkin 2-3 bulan ini lah ya. Abis menjual semua. Oh, habis koleksi. cuci gudang nih ceritanya gudang, ya, terus dihabisin koleksinya. Ganti ke ada IP baru namanya Riftbound. Yang dari game League of Legends. Betul, Itu, iya, ya, iya, ya. iya. Itu tuh lagi hot banget sih belakangan ini ya. Baru soalnya baru. Karena masih baru ya. Baru sama menurut aku IP-nya emang segede itu sih. Terus dia di backup sama Riot sama Tencent kan. Jadi benar. Iya. Jadi masif gitu lah ya launchingnya Betul, bisa betul. dibilang playernya walaupun baru itu baru berapa bulan ya sebenarnya baru Baru banget. Masuk Indo tuh 2 bulan. sebulan 2 bulan ya. Sebulan, 2 bulan Iya, lalu. jadi baru banget. Baru banget. Ya, mungkin kan banyak yang belum tahu kan Riftbound Nah itu itu, apa gitu. nah iya jujur gue sendiri gue main TCG tapi Riftbound tuh baru denger doang. Salah satunya gue denger ya mahal pastinya. Iya. Sama gameplaynya cukup beda. Nah mungkin boleh dibantu jelasin dikit nih gimana sih bedanya betul. sama TCG biasa? Mungkin Riftbound itu gimana ya? Kalau mungkin orang TCG itu lebih familiar sama One Piece kayak dia One Piece, agak sama kayak Pokemon. One Piece gitu. Karena dia pakai Dawn juga pakai runes. Oh pakai sistemnya ada runesnya. buat ngeluarin kartunya gitu Betul, bisa dibilang dia pakai runes energinya gitu pakai ya, energinya runes. pakai runes. Terus kayak dia itu cara mainnya adalah conquer battlefield. Jadi bukan pukul-pukulan. bukan pukul-pukulan gitu. Pukul-pukulannya di battlefield. Ya, Dan ya. cara menangnya itu ngumpulin 8 poin. 8 poin. 8 poin. Dapat poinnya itu dari holding atau conquer battlefieldnya. I see. Dan kenapa seru soalnya sebenarnya Riftbound itu TCG pertama gue yang gue fokus main. Sebelumnya cuma kolektor terus main iseng-iseng lah Pokemon gitu. Terus karena punya banyak temen juga yang main One Piece juga nontonin gitu. Cuman kenapa aku mau terjun ke Riftbound? Karena satu gue juga main LoL. Jadi udah tahu familiar lah semua, karakternya ya. Yang kedua pas gue liat gameplaynya kok seru banget. Soalnya menurut aku kayak karena ada 2 battlefield itu jadi kayak banyak banget cara buat menang. I see. Gitu. So it's not just you against me, 1 lawan 1 tonjokan gitu. Cuman kayak bisa dipikirkan bahwa oke, gimana cara gua conquer di sini, terus kalau conquer gimana cara pindah ke sini. Strategi jadi Iya. lebih detail gitu Lebih ya. detail. Dan lebih merata jadinya. Nggak ada deck yang OP, nggak ada deck yang OP banget, nggak ada deck yang nggak bisa dikalahin gitu. Karena
jadi mirip LOL-nya sendiri nggak sih berarti ya? Betul. Karena ada lane-nya bisa diibaratin betul, gitu ya. dia kayak lane gitu. Lu menang di satu lane tapi masih bisa juga musuh dari lane lain Betul, masuknya. kita bisa kejar-kejaran poin, itu yang seru gitu, kejar-kejaran poin terus tiba-tiba ada kartu yang gimana cara di satu turn bisa jadi 2 poin gitu. I see. Oh, menarik Gitu. banget Benar, tuh. dan Seru-seru. chainnya itu bisa dibuka kapan aja. Jadi kayak nggak yang kalau Pokemon itu kan kalau dibandingin ya gitu. Pokemon turn lu, turn gua. Ya, benar. Gitu. Kita fokus di turn sama turn masing-masing. masing-masing. Kalau ini saat lawan ngelakuin satu aksi kita bisa counter gitu. Ada kayak counter spell ada kayak atau counter spell. atau misalkan dia masuk ke battlefield terus kita terbangin kartunya ke tangannya gitu-gitu. Dibalikin lagi kayak. Jadi kayak seru banget deh. Ya. Ini Michi main juga kalau ini Ribbon. Aku Ribbon belajar juga, cuman mainnya nggak sesering Adam. Oh gitu. Jadi setiap hari sekarang main. Oh, setiap hari Setiap nih. hari banget. Itu kacau banget. Lagi adik. Lagi Lagi adik. banget. Biasa cowok kan gitu kan, soalnya lagi suka sesuatu dia kok kuas gitu. Tapi ini kan kalian unik nih, maksudnya sama-sama pasangan dua-duanya main juga gitu. Pernah, tapi Ribbon ini pernah gak sih kalian di rumah main bareng gitu, maksudnya lawanan gitu? Lawanan pernah sekali 2 kali lah. Pertama kali nyobain. Ya, Pertama pertama sambil kali. belajar sambil Iya, main sambil bareng belajar. gitu ya Iya. jadinya ya. Lebih seru ini ya Iya. berarti. Nah, mungkin sebagai ini aku ada titipan pertanyaan nih sebenarnya Apaan nih. coba? Sebagai Baru juga mulai. sebagai kalian yang berpasangan gitu ya ini. Gimana sih caranya ngeyakinin pasangan kalian buat supaya kalian dikasih izin nekunin sebuah hobi seperti TCG ini gitu kan? Kan kalau yang lain ya mungkin ini karena Michi ngerti main TCG juga. Gimana cara lu ngeyakinin Michi kalau oh ini tuh sesuatu yang rame atau ngajakin dia biar ikut terjun main gitu? Soalnya aku awalnya juga gak terlalu ke kartu banget gitu kan, Ya kayak kan? apaan sih gitu kan. Ada memang pertama kali mulai Pokemon tuh di situlah. Bener, titiknya. soalnya kan kebanyakan yang terjun main TCG kan kebanyakan cowok ya, cewek Ya. tuh kebanyakan lihat apa sih cuma main kartu. Terus Nah, cowoknya belanja terus gitu kan, kayak beli kartu mulu kemana-mana, brewek sana sini. hobi yang ngabisin duit dilihatnya kalau dari hobi yang sisi cewek. ngabisin duit. Nah, Mending gimana beliin cara- aku make up. Ini mana Maya? Kok jadi curhat, Curhat. ya? Kok jadi curhat ya? Oke, lanjut coba. Nah, tapi gimana tuh cara bisa ngeyakinin? Jadi Michi jadi ikut main TCG juga. Ngeyakininnya beda, ngeyakinin collectible sama ngeyakinin masuk ke TCG terjunnya gitu. Kalau collectible gampang. Karena ada value. Kasih tahu berapa, Mahal nih. kasih tahu jualnya berapa, tunjukin kan gitu kan. Benar. Ya bisa nih dibeli murah jual mahal gitu. Nah, kalau TCG aku bilang sih sama Michi kayak duitnya disalurin ke hal yang baik, nggak ke hal yang ini. Hobi yang positif. Hobi yang positif. Boys. Tapi kan benar. Benar. Dua apa ya, nggak tahu. Aku ngomong sama Michi kayak aku nemuin inner peace pas lagi main. Wis. Gitu. Asik bener jawabannya. Kayak apa ya? Apa sih aku ngomong gitu? Next. Nggak diapa-apain, nggak diapa-apain. Ya kayak aku nemuin hobi di mana kayak apa ya? Ternyata terus ada juga jalannya buat ke kancah internasional gitu dan masih Kalau terbuka. diseriusin potensinya Kalau diseriusin gede gitu potensinya ya. Gede gitu. Terus sambil kartunya bisa dijual kalau lagi mahal harganya. gitu. Intinya itu aja Intinya sebenarnya. itu. Kalau bisa balik jadi duit yang lebih baik pasti dibolehin kok. Hobi Gitu. yang menghasilkan Iya. dan nggak cuma sekedar ngabisin waktu, katakanlah kayak kalau mancing gitu kan ya udah jadi ikan aja. Iya benar. Ngabisin waktu sih sama. Ngabisin waktunya Ngabisin sama, waktu tapi juga, at least main. bisa kayak tadi Adam bilang ada chance buat jadi profesional Oke, gitu kan, iya. pro player. Kalau ini juga kartunya lumayan berharga gitu kan. Betul. Soalnya Ribbon setauku lumayan mahal ya harga-harga ininya. Lumayan, soalnya dia itu masih based on Inggris. US gitu. Harganya based on US terus kan di kartunya cuman emang yang di Indonesia rilis official itu baru satu bahasa Inggris. Oke. Kan nggak kayak Pokemon yang udah ada bahasa Ada yang Indonya, Jepangnya, ada yang Jepang. dilocalize Iya, Indo. jadi dia baru bahasa Inggris dan ngikutnya itu ya dari harga sana. Kenapa mahal? Karena kita tahu sendiri dolar kan lagi Bener. Ya kan? Lagi kuat banget. ya jadi rupiahnya. sebenarnya itu karena rupiah lagi sangat Sangat kuat. kuat. Itu alias jadi apa? Itu jadi apa ya, wadah bagus buat invest sebenarnya gitu. I Karena kartu naik terus dan karena dia masih baru, enak naiknya tuh masih player base gitu. Kalau misalnya kartu meta jadi naik banget gitu. Nah, itu jadi enak lah buat invest di situ gitu. I see. Dan
kenapa mahal karena dari kualitas kartunya juga Kualitas kartunya tuh sangat bagus. dibandingin kartu-kartu TCG lain kualitasnya Aku kalau personally aku bilang one of the best. one of the best. One of the best. Wow. One of the best. Ditambah artworknya juga mungkin Betul, spesial artworknya ya. Cakep, bagus banget. cakep. Artworknya cakep-cakep. Cakep banget. Iya. Buat yang main LOL tentunya jadi kayak Iya sih. Makin cocok ini lah lagi ya kayak, buat dikoleksi "Wih, gitu." karakter aku tuh gitu kan. Pasti Ah. keren. Apalagi nih Karakter aku. jadi kan baru ada 4 set kan. Bulan akhir bulan ini muncul set terbaru. Heeh. Terus ada hero namanya Seraphim. Itu cantik banget yang Seraphim. Itu semua Pink. cewek kayak bakal suka gitu. Oh gitu. Iya. Jadi aku suka, kayak aku suka. aku bakal ngincer ini harus gua ambil dulu nih sebelum harga naik gitu. udah serok dulu nih di bawah Serap nih. dulu, harus serap dulu ntar harus keluar gitu. Iya. Oke. Tapi ngomongin soal LOL kayak tadi kalian favoritnya tuh apa? Kalau main LOL-nya juga kan ya? Hero favorit atau Aku karakternya? main awal-awal sih main. Dia awal-awal main bareng sama aku. Sebenarnya aku kalau sama dia tuh ngajakinnya pas main Wild Rift. Oh, dari Iya, Wild dari Wild Rift. Rift Ya. gitu. Ya langsung Seraphim lah, jelas dia kan. Seraphim, yang penting iya. penting Cantik cewek banget, gitu. iya. Kalau aku Kaisa Min. Kaisa tuh kalau Kaisa di Min. Mobile Legend tuh kayak gold laner lah. Ya kayak iya. marksman Iya, gitu-gitu marksman, ya iya, gitu-gitu. tipenya. Atau Ahri itu juga cakep banget. Ahri yang Ahri tuh mid rubah laner. ekor 9. Iya, Iya, rubah ekor iya, 9. iya. Nah, deck gue tuh awal Ahri gitu. Deck awal gue Ahri karena gue suka Ahri, gue main deck Ahri. Heeh. Susah banget Oh ternyata. gitu, ternyata susah di replay. Iya. Terus ya udah pindah deck gitu. Sekarang kalau boleh tahu deck apa aja nih yang lagi dipakai? Wes, Aku spill kas. pakai Master Yi sekarang. Master Yi. Master Yi. Ya Itu nama ya. hero. Yang bawa pedang itu kan yang samurai. Betul ya. betul yang bawa pedang. Dia main XP level. Aduh susah ngejelasinnya lagi. Nggak apa-apa, nggak Gitu terlalu lagi. teknis. Collectible guys, collectible. Iya gitu. Tapi soalnya dia kompe banget. Emang dari zaman dulu main apapun dia selalu kompe gitu. Jadi kayak berusaha untuk jadi yang paling Yang paling atas kalau bisa jagonya mah, lah gitu iya. ininya. Maksudnya menguasai. Iya. Enggak, soalnya fun fact juga kayak aku tuh masuk ke Riftbound itu gara-gara ada satu gathering waktu itu di IGX. Nggak apa kan sebutin ya IGX. Nggak apa-apa, ya. nggak apa. Terus aku ketemu sama ada namanya Masipang. Masipang tuh yang punya Omni Games. Dia itu solo distributornya One Piece, Bandai gitu-gitu. Iya. Nah terus yang paling baru ya si Riftbound ini gitu. Terus dikenalin lah kita bakal ada IP baru masuk gitu. Oh. Nah, fun fact itu dia itu jago banget. Nih, aku udah confirm nih. Oke. Boleh Title-nya, di-spill sedikit. title guru gue, guys. yang ngajarin ada main Riftbound. Dia itu juara dunia Force of Will. Force of Will, MTG ya itu ya. Yes, Force of Magic Will. the Gathering. Peringkat 1 buat MTG 7 tahun di Indo. Juara nasional 6 kali. Gile, 6 kali 6 juara kali nasional. Nah, terus ya pokoknya jago banget loh orangnya. Terus dia ngomong sama aku, gue selama main kartu ya MTG segala macam, habis itu gue nyobain kartu lain gitu, semuanya ngebosenin. Cuman Riftbound ini yang seru banget, lo harus coba. Wah, gitu kata gila. Ini gue Diracunin. jadi makin menarik. Jadi ngeracuninnya dari situ. Ngeracunin kan, oke gue coba gitu. Mas Ipang kasih lah gitu, diajarin sampai sekarang. Ya itu ternyata beda banget dari yang lain gitu, beda banget dari One Piece, beda banget dari Pokemon gitu, dan surprisingly ini sangat besar di luar. Mungkin karena IP-nya udah gede Iya, kali ya. IP-nya udah gede dari banget LOL Itu. sendiri. Iya gitu. Setiap regional itu mereka bisa 2.000-3.000 player yang masuk. Wow. Itu udah nyaing, udah sama kayak One Piece sama Udah kayak- iya. Pokemon yang which is IP-nya umurnya baru beberapa bulan gitu loh. Iya. Jadi kayak, nah karena itu yang ngebuat gue yakin bahwa in the future ini bagus banget buat di collectibles buat nyimpen ini kartu gitu. Jadi dari sisi investasi juga Yes, bagus lah gitu, betul. Potensial banget lah ya gitu. Iya. Buat dimainin oke karena suka sama IP-nya. Tuh makanya gue berani I buang, see. bukan buang sih, jual yang itu. Coba Langsung di dialihin sini. gitu lah ya, Iya. bisa dibarat bilang Ditukar. ditukar. Oke. Nah, tapi tadi so far Adam itu udah pernah ikut turnamen-turnamen ininya di sini atau
ada turnamen yang lagi ini nggak Oh kalau ya, Riftbound? Riftbound itu emang di sini baru weekly biasa. Baru weekly di biasa di local good store lah store aja gitu. ya. Kebanyakan aku mainnya di Ogre sih kalau mungkin Karena punyanya orang Mas yang Ipang tadi betul juga. ya betul kan. salah satu ininya lah. Mungkin yang MTG juga banyak sering main di situ, One Piece juga banyak gitu. Cuman turnamen besar official baru ada nanti tanggal 13 di Alsut. Juni ini. 13 ini, 13 Juni ini. Terus regional qualifier di Asia itu bakal ada September di Singapura. Jadi kita lagi preparing ke sana. I see. Gitu. Itu kalau boleh tahu sistem ininya gimana tuh? Nanti perwakilan dari juara ininya? Setauku mungkin harusnya juara biasanya 1 2 3 kali ya yang dari itu bakal masuk ke Singapura. Cuman kayaknya kita bisa daftar langsung yang di Singapura sih, terus terbang sendiri ke tanpa sana. harus ikut yang Maybe, regional correct ini? me if I'm wrong ya gitu. Cuman emang udah kita lagi preparing buat ke Singapura. sih. Widih, gokil. Semoga Doakan. bisa nih nanti jadi perwakilan Makanya ke setiap hari Singapura. lagi latihan. Oh gitu, makanya lagi sering Lagi latihan, makanya tadi semangat-semangatnya. tiap hari main nih Iya. ya, Michi ya. Gue setiap hari kalau tanya Dam lagi di mana sama dia kan ngechatan gitu. Kamu lagi di mana? Iya. Lagi di Ogre. Lagi di mana? Lagi di Ogre. Lagi Kita di lihat Ogre. aja nanti Oktober Adam juara berapa biar September. pressure Adam. Asik. Enggak, tapi Kita tunggu. tapi enaknya gini nih. Di kompetisi dunianya di regional. Jadi bukan cuma juara 1, juara 2, juara 3 yang dapat hadiah. Oke. Jadi setiap legend yang main kalau lu jadi the best of that legend, lu nggak perlu menang, yang penting masuk top 64 atau aku nggak tahu 128 atau 64 gitu. Itu lu udah bisa dapat kartu meta legendnya itu. Misalkan aku main Ahri. Dari 2000 player ada 200 orang main Ahri. Dan gue nomor 1 di Ahri itu tapi nggak juara. Gue udah dapat metal card Ahri yang harganya sekitar sekarang itu sekitar 20.000 USD. 20.000 USD. Coba Iya. dihitung dengan USD sekarang. di saat kondisi rupiah sedang kuat-kuatnya ini bisa 300 dibayangin 400 guys. juta lah gitu. Gua nggak tahu mungkin lebih 20.000 mungkin belasan ribu lah gitu. Iya, Jadi iya. ya itu yang bikin buat game ini seru. Nggak harus lu main deck OP, nggak harus apa, cuman Nggak kayak harus. lu kuasain deck lu aja jadi the best in your deck, you get rewards for it. Gitu. Berarti sistemnya agak mirip ini ya, maksudnya ada leader type-nya gitu kayak Yes, tadi leadernya betul. Ahri Dia ada misalnya. leadernya, ada championnya gitu. I see. Kalau Mirip OP sekarang lah. yang lagi dipakai berarti leadernya apa nih? Master Yi namanya. Master Ini Yi itu ya, keluarin. boleh Boleh, aduh, kasih lihat coba. buka nih semua. Sebarangkali ada yang mau Pil, barter pil, pil. gitu mungkin. Nah, ini baru deck doang ya, belum yang Belum yang koleksi Belum koleksi ininya kan. nih ya. Oke. Nanti kita lihat di akhir ini koleksinya Adam ada apa aja nih. Aduh sorry. Ini deck Oke, gua sekarang. Master Yi yang tadi ya. Keluarin ya. Boleh keluarin. Wih. Nah jadi dia gini mainnya. Nah ini kan Master Yi nih. Oke, boleh kita Coba kasih lihat nih, ke spill. ini. Nah, ke yang ini. Nah, ini dia Master Yi-nya. Dia tuh ada semacam color-colornya juga kan ya? Betul. Jadi kayak dia kan warna oranye sama hijau. Nah jadi ya kartu-kartunya itu ya dari main di Dari warnanya. warna hijau sama oranye. Nah terus dia itu ada ini yang aku bilang Battlefield. Battlefield-nya ya. Ya, Oke, boleh gitu. kasih lihat lagi Battlefield-nya. Nih. Ini guys. Ini ada Oke. banyak macamnya. Jadi kayak kita Betul. bisa ganti-ganti tempat gitu. Yang Seru. bersinergi sama deck lu apa. Oh, gitu. jadi kita pilih Battlefield yang ada hubungan sama ininya Betul, gitu. yes. gimana? yang bisa bagus, menguntungkan gitu. kita Menguntungkan juga. kita. Nah terus ini ada Master Yi itu ada legend sama championnya. I see. Nah, ini Legend mah championnya. Champion. Jadi legend Lucu bagian ini ya. Bedanya adalah legend itu pasif. Legend itu nggak akan masuk. Jadi dia itu efeknya itu berjalan di setiap turn. Oke. You can read it. While friendly unit defense alone, it gets +2. Jadi dia nggak akan kemana-mana. Championnya yang bisa dipanggil pakai runes-nya. Runes-nya ini Disummon lah ya, bisa disummon dibilang. pakai ya, Ha. misalkan. Nah gitu. Misalkan ini battlefield-nya aku udah masuk ke sini gitu. Nah Oke. karena dia defending alone, legendnya muncul efeknya +2 Oke. gitu-gitu. Ya, Ya gitulah ya. singkatnya. Kurang Gitu. lebih gitulah ya. Nanti kalau misalnya belajar teknisnya sih nanti bisa langsung ke Hubungi Adam. Ogre atau hubungi Oh, Adam iya. mungkin. Jadi Kita ngomongin gua. Karena tiap hari kan lagi ada di Ogre. Aduh, Bisa langsung datang buat diajarin Cuman nih emang kayaknya. sekarang lagi banyak kok di weekly kayak free trial atau kayak lagi buat
apa namanya pemasaran namanya ya. Kayak- Jadi ngajarin player-player baru Betul lah ya kayak betul gitu. betul. Harus Oke. harus coba sih. Mungkin ya kalau kalian udah ada basic TCG? TCG gitu ya, kayak One Piece atau Pokemon, Lebih cepat lah disarankan ya banget buat buat coba ini sih. belajarnya. I Cause you see. will apa ya, bisa ngerasain sesuatu yang beda banget dari yang lainnya. Jujur tadi gue tertarik karena gue juga main MTG, cuman emang Iya. udah lama banget lah gitu. Jadi iya. tadi aja yang dibilang Mas Ipangnya sampai bilang ini yang terbaik yang bisa bikin dia Iya, excited iya. gitu Boleh selain diundang ke sini MTG. tuh buat ngobrolin Riftbound. boleh nanti Next. bisa tuh lebih ini lagi next starnya next guest starnya. Oke, tapi so far berarti decknya selain Mastery ada lagi nggak yang Ari, sekarang ini Ari. Ahri yang waktu itu yang pertama kali bikin Iya, itu ya? Ari, cuman Oke. nggak dibawa, lagi dimasak. Lagi dimasak, Masih lagi dimasak. dioprek. Oke Iya, oke lagi oke. dioprak-aprik, dioperasi. Kalau yang Adam tahu metanya sekarang saat ini ada apa aja di ini? Kemarin yang juara regional qualifier tuh Diana tuh lagi naik banget. Diana nih, aku punya over numbernya. Wih, over number tuh apa tuh Pak Bal? Over number tuh gimana ya ngejelasinnya? Dia tuh yang hit case-nya. Yang Yang cuma ada langkanya. yang langkanya Iya, Satu dari gitu. satu case, satu atau dua dari satu case gitu lah. I Iya, see, iya, di iya. satu case itu cuma ada satu atau dua doang. Iya, sekitar gitulah, 2/3 maksimal rasionya. Satu case itu yang ada berapa box Berapa itu box, kan iya, 10 10 atau box, 12 ya, satu box Yes, isi berapa booster, berarti itu Satu box isi rare berapa, banget Beb? guys. Satu box Satu box 24 booster ya. 24. Yes, 24 booster. Ya. Satu booster, satu pack berapa kartu tadi? Satu booster tuh berapa? Satu Sekitar booster berapa kartu Wah, isinya? berapa itu? Banyak sih, tebel sih soalnya. tebel ya kalau tebel. ininya. Oh, Aku tuh I buka-buka see. satu-satu kayak banyak Berarti juga. ya, berarti dalam satu case cuma ada satu itu rare Banyak, banget iya, sih rare berarti kalau banget. kayak gitu ya. Kayak aku nggak tahu manga atau apa, kalau nggak tahu ya di ini semua kan aku nggak tahu. Nah, Iya, terus iya kayak manga kalau di ada One lagi Piece di kayaknya. atasnya yang sign-nya yang hmm. aduh, rasionya aku nggak berani bilang, bisa mungkin 1 dari 10 case atau 100 case, gua nggak Gila. tahu. Iya, ada yang seru. Adalah ini kan udah Nah mulai ini koleksi. boleh kita lihat nih koleksinya nih sesuai nama segmen. Coba kita lihat. Ini koleksinya Oh, Adam ya. majuin sendiri kamu. Aja deh. Boleh ini kita pegangin. Nah, ini dia. over number semua. Ini tuh over number semua. Over number. Buset. Iya, Ini satu halaman aja atau masih ada halaman lainnya nih? Over ada number. belakang-belakangnya. Nah, gile itu masih banyak belum ini full, guys. masih belum full. Ya, ini ada alternate art, ada apa sih namanya, spell, signature spell. Signature spell. Misalkan dari kayak ini signature spellnya Jinx. Jadi Oh, cuma iya, Jinx yang iya, bisa roket pakai gitu. Nah, ntar di ini pairingnya pasukannya sama si Jinx nih. over number Jinx legendnya I gitu. see. Iya. Ini Diana yang tadi nih katanya nih kan Eh, Diana. sorry. Nah, ini itu alternate. Ini itu hero-nya. Over number-nya di sini nih. Nah, ini over number-nya Diana nih. Sorry. Oh. Boleh di zoom, boleh dilihat kartunya. Boleh, Sebagus apa? coba. Ini guys Diananya. Silakan dilihat. Ini ngeri nih pegangnya. Berapaan sih kalau harganya harga. kayaknya nih? Pasti harga mahal sebenarnya. banget nih. Yang aku mau kasih lihat adalah kualitas kartunya sih. Oh. Ini aku buka aja, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi kayak bisa dilihat kayak glow, ininya, holonya, terus kayak borderannya. Apa ada tebel sebagus tipisnya apa, gitu ya? Gitu. Oh iya ya ini Iya. embosan ininya tuh Emboss. embosannya tuh kerasa gitu ya maksudnya nggak ada di kualitas kartu lain tuh jarang loh yang sebagus ini. Benar. Yang kan ada ini emas-emasnya nih guys, kalian bisa lihat itu tuh ada embosannya tuh kerasa kalau dipegang gini kerasa banget. Dan iya, semuanya tuh kayak beda gitu loh. Jadi kayak tapi over number semuanya, hampir semuanya tuh sebagus itu. Kualitas ininya emang Ini nggak Ahri main-main sih. yang deck Ini aku Ahri pakai. ya, sorry. Ini Ahrinya Adam nih. Gokil tuh. Iya ini tuh mengkilap ininya tuh bagus banget. Yes, Foilnya kan? gile, Iya. artnya sih Aku keren. nggak nemuin ini di One Piece dan Pokemon. Aku Yes. nggak banding-bandingin, cuman aku prefernya itu gitu. Ya Bagus banget. ya. Bener sih, ini gue harus setuju kalau soal artwork sama Yes. kualitas kartu ini bisa dibilang terbaik yang pernah dilihat sih. Jadi menurut aku tinggal nunggu orang-orang sadar seberapa bagus kartunya, dan itu bakal berubah dari player base ke lebih ke collectibles. Adam sendiri atau Michi gimana nih tentang lihat kondisi
market TCG sekarang kan banyak dipenuhi sama orang-orang yang FOMO, yang mana bikin harga-harga barang segala macam, harga kartu jadi out of control lah, mungkin bisa kita bilang ya. Contohnya yang terjadi di Pokemon atau One Piece gitu. Apakah itu sesuatu yang bagus menurut kalian? Gimana menurut kamu? Nggak, kamu dulu aja. Aku mulai ngomong. Ini Nah, nggak dari apa-apa. Michi Kamu gimana? lebih excited sih soalnya nih. Biarin cowok ya lagi Oke, excitednya ya kan. karena emang banyak cowok yang Iya, lebih iya, into iya, TCG gini. iya, Oke, iya. nggak apa-apa, nggak Biar apa-apa. Kalau menurut mewakilkan. Adam gimana? Gini, kalau gua karena gua buyer and seller kan, gitu. Sebenarnya bagus-bagus aja buat para penjual kartu ya, karena mereka bisa dapat untung yang lebih banyak. Betul. Pasti. Cuman yang bikin agak ngeri adalah supply demand gitu. Karena demandnya terlalu banyak, supply yang nggak ada, harga makin meroket. Jadi kayak sebenarnya yang kasihan pun juga player base-nya. Yang Nyari emang kartunya serius jadi mau main susah. jadi susah Iya gitu betul, ya, yang nyari ya. kartunya harus harganya murah. Bahkan yang kita tahu fenomena ledakan peniada yang iya. sangat menghilang Sampai itu. benar-benar tiada itu karena Saya- meledak, saking meledaknya. Keren. Bayangin orang yang main yang mungkin emang ada Butuh. budgetnya itu cuman seharga Ah. biasa yang 600 ribuan gitu, cuman Ya. tergoreng sampai kita tahu 1 kali 2 kali lipatnya. Iya, iya, iya. Ya iya. mereka jadinya nggak bisa full power gitu di deck mereka I see. gitu. Yang Gitu. kasihan justru player-player yang emang real mau main Ya. gitu ya, Gitu. gitu Cuma beneran. karena orang-orang FOMO ini gitu yang pengen nge-scalp lah atau yang pengen Ya, apa ya, ya, gitu. ya, ya. Kalau dari segi sellernya ya pasti happy Happy. aja. Karena Cuan, cuan. cuan. Sangat cuan gitu. Cuman ya aku karena sekarang jadi player TCG Player juga kan. juga. Jadi aku ngerasain pasti gitu. Aduh kalau I kartu see. mahal gimana sih gitu. Jadi ada plus minusnya lah ya, bisa dibilang gitu. Di balik iya. setiap keuntungan ya memang pasti ada harga yang harus dibayar Iya mungkin benar. gitu ya. Oke. Kalau Nih, Udah beneran- mau keluar aja tuh Iya, ini. Ini apa nih? Ntar Ini apa buat nih? ujung. koleksi lainnya mungkin. Ini tebak harga kita ntar. Waduh, nah ini Buat ini di yang akhir menarik ya, nih, tebak buat di harga. akhir ya. Kalau so ada ngomongin harga udah pasti menarik nih kalau di sini. Tapi sebelum kita ngomongin harga, kita balik lagi dulu ke koleksi-koleksi tadi. Nah, mungkin ada koleksi-koleksi yang menurut Adam bernilai ini nggak, kan kadang-kadang sebagai kolektor itu kita nggak ngelihat kartu dari harga di pasaran Betul. doang. Iya, iya. Mungkin ada kartu-kartu yang punya nilai tersendiri gitu, punya nilai historisnya gitu. Aku ada sih kartu MTG malah. Oh, justru MTG Iya. yang punya ini. Harganya ya nggak seberapa, paling kayak cuma 200 ribuan lah ya. Cuman nyarinya susah. Kartu Sama apa nih aku kalau suka boleh? banget sama Tifa sama Erit. Oh, ini yang koleksi Iya. ini kan yang ini boleh ini ya. Boleh, boleh. Ini yang Final Fantasy ini yang collab Yes. MTG sama Final Fantasy. Ya, Tifa sama Erit ini keren banget nih. Iya. I see. Aku cuma punya 2 kartu MTG, cuman ini 2 doang. Karena saking emang ngefans sukanya, sama Final sukanya. Fantasy-nya Terus sih. kayak pas tahu MTG collab sama Final Fantasy emang cuma nyari 2 karakter ini. Oh gitu. Udah ada gitu. Itu beli langsung ininya atau ngeburewek waktu pas dapetin ini? Oh, aku beli langsung. Langsung beli singlesnya ya? Langsung Beli target. langsung singles ya. Karena sudah trauma dengan perbrewekan di Pokemon. Gak mau lagi brewek-brewek. Kenapa? Emang ada pengalaman Sangat berewek bau. apa? Sangat bau. Sangat bau. Jadi Ya, bau banget di gitu. Pokemon. Oh iya? Pertama kali brewek wangi banget. Nah, ya. Pertama kali aku tuh 1 pack Victini merah. Apa? Pas 1 pack Victini merah. Tau nggak? Oh. Victini BBWF tuh. Iya, One tahu, pack tahu. Magic. Buset. Terus habis itu, wah kok makin dalam ya kan dapat. Terus udah kena marah lah. Hokinya habis di situ Hokinya langsung. habis, Itu jadi- kena marah apa Bici? Iyalah. Gimana tuh Kenapa Bici? marah? Ya, kayak udah habis berapa tuh gitu. Yang cewek-cewek gitu aja. Udah habis berapa ya? Adalah ya. Adalah pokoknya ya adalah kalau gitu. habis berapa sih? Cuman ya gitu, enaknya ya abis itu mikir lah kayak yang bisa dijadiin lebih stabil ya beli singles gitu Ya, ya. ya, Jadi ya. makin kesini ya udah single sana Daripada aja. gambling ngabisin ini berewek-berewekan gitu, Tuh. mending langsung. Biasanya rasionya aku bakal coba brewek di setengah harga kartunya yang ku incar. Oke, sampai batas itu masih aman tuh buat berewek. Tapi Betul. kalau udah nggak dapat mending langsung beli Langsung singles. beli. Soalnya kalau di Ah. PC-in overturnnya masih lebih dari harga singles plus setengahnya buat brewek. I see. Breweknya itu lebih for fun lah. Iya. buat
buat for fun-nya gitu ya. Tapi itu Hoki. bener sih, itu kayaknya ide bagus tuh, breweknya dibatesin Betul, setengah harga ininya misalkan aja. Umbreon Jepang gitu. Umbreon Jepang sekarang ngerawnya around 7 sampai 8 juta gitu. Ya udah buka Terastal Jepangnya maksimal di 4 juta. 4 juta mantap. Kalau hoki dapet, kalau enggak langsung beli aja. Soalnya PC-nya harganya masih di atas 8+4. Oke, benar. Masih ada overturnnya. Wah, itu sebuah tips yang bagus guys buat kalian yang hobi brewek nih tapi Betul. bau sebelum terjerumus lebih dalam. Itu ada di stop karena aja. sudah terjerumus. Rumus itu ada. Itu hasil pengalaman ya Betul. rumusnya ya berarti. Itu boleh ditiru guys. Gitu. Sebelum Iya. terjerumus lebih dalam. Nah, tapi tadi balik lagi nih berarti kartu yang paling diincar tuh ini yang paling apa Memori ya? ya? Memori. Buat aku ya memori. Aku soalnya emang ngefans banget sama Final Fantasy juga. Terus sebenarnya ada satu kartu yang aku belum punya, masih kuincer, Luna Freya. Luna Freya tuh dari Dia set Final Fantasy juga. Ya, Final Fantasy 15 adalah princessnya gitu. Luna Freya cantik banget. Ya. Cantik banget. Oh, Oh, langsung kalau soal cewek ininya. Iya sih, sama lagi di PC kartuku satu, Umbreon Delta Force itu mungkin ntar bisa dicari gambar Umbreon Delta Force. Nanti kita tampilin aja di sini ya. karena lagi di PC-in. Itu salah satu kartu yang mungkin aku bakal keep sih. I see. Nyari susah banget. Itu nggak bakal dijual tuh. Nggak akan. Berapapun. Enggak. Aku sebenarnya ada satu kartu lagi kayak di rumah gitu, kalau aku bawa kayak dikasih sama Kawinda gitu. Dikasih Espeon Terastal Indo. Biasanya kalau kartu yang dikasih orang yang ada Ya, nggak akan ininya nggak dijual. akan dijual Karena jadi ada sih. nilai ininya ya, maksudnya memento lah dari orang tersebut gitu kan, Iya. dikasih Betul, Winda betul. tadi. Ah. Iya sih. kamu minta tanda tangannya nggak di situ? ditanda tanganin Di gitu di kartunya? kartunya. Enggak lagi. Ya, Kawinda Sayang ntar ya. kalau Ketemu ketemu lagi. lagi Boleh minta tanganin. boleh. Itu sih. Fokus aja sekarang udah di sini. Fokus di Ripon aja ya. Iya. Oke, nah kalau bicara soal koleksi dan kartu ini yang punya nilai ini, ada nggak kartu yang diincar? Diincar sebenarnya gini sih, soalnya yang punya Riftbound belum terlalu banyak kan di sini kan. Tapi kayak hampir udah punya semua sih. Udah ini semua ya di sini nih yang nanti kita tebak harganya. Ada lah beberapa. Ari kita juga udah punya, cuman nggak bawa tuh. Ada Hari Putih bagus banget. Apalagi yang belum punya ya. Leblanc aku belum ada sih. Leblanc Overnumber belum ada sama sign-nya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang Kalau punya Yang bisa punya. nih tawarin. Cuman jangan mahal-mahal. Iya, tapi kalau sorry balik lagi ke ini koleksi ini, Michi ada koleksi ininya sendiri juga aku nggak? koleksi Pokemon awalnya. Soalnya kan Adam pertama kali Pokemon kan. Terus jadi aku koleksi Pokemon juga. Ke bawah lah, biasa girlfriend ya kan. Terus habis itu soalnya nemenin dia terus kan kalau ke event Pokemon. Terus jadinya aku kalau misalnya ngeliat bisa di event Pokemon gitu, ih pink lucu gitu kan. Aku suka warna pink kan, jadi kayak ih pink lucu, ih pink lucu. Oh gitu. Terus jadinya aku koleksi pokoknya semua kartu yang warna pink. Oh gitu. Jadi nggak Iya. ngeliat Pokemonnya, yang dilihat justru warnanya Tapi nih. ngeliat sih kalau Pokemonnya aku paling suka sama Sylveon. Sylveon. Nah, lupa namanya ternyata. Iya, Sylveon warnanya tiba-tiba pink sih. hilang kata. Ya aku paling suka sama Sylveon. Terus abis itu ya udah, selain itu semuanya yang warna pink pokoknya I kartunya. see. Dito mungkin pink juga kan? Ungu. Ungu ya, lebih ke ungu. Tidak. Sylveon, apa sih, siapa sih? Mewtwo. Mewtwo, Espeon. Mew. Ya. Iya. Oke, semuanya Kalau serba apa? pink ya. Terus bindernya harus warna pink juga, pokoknya semua harus pink. Oh, Kalau gitu. ada yang nggak pink, udah aku langsung kasih ke Adam. Langsung kasih ke Adam. Iya, karena merusak binder jadinya. Oke. Tapi Wah, harganya masih masuk akal. yang penting harganya Iya, masuk akal aku ya. Iya semua, sih, karena semua harga inilah. Yang kayak 10.000 tapi di warna pink aku simpen juga. oh gitu. Pokoknya ngincer yang warna pink aja. warna pink. Bagus. Nggak terlalu boros jadinya ya. Iya, ini kacau emang kalau cowok ya udah hobi sesuatu susah banget tertahankan. Relate gak? Sejujurnya relate ya, memang gimana ya namanya cowok rata-rata gitu sih, memang cowok tuh kalau udah hobi bener-bener ditekunin banget. Ya aku nggak Apa hobi semua. dong, aku invest. Nah, dan itu ini- alasan cowok begitu tuh. Iya, di maraknya semua yang lagi merah, cuman ini yang hijau loh naik ke atas. Nah bener. Iya, Itu juga soalnya itu juga yang gua pakai jujur ya kalau Iya ini kan? ini gua. Alasan semua Iya kan? cowok.
Iya, nggak usah buka portfolio, lihat kartu aja. Bener. Dan biasanya jadi diizinin kalau udah Iya, ada bener. cuannya, oke lah Iya, bagus. sebenarnya iya Bener nggak? sih, benar. Bener. Kayak gitu deh. Oke, nah mungkin kita coba lihat ini deh sekarang nih. Udah menunggu dari tadi sepertinya kartu-kartunya minta Collectible di ya? ini collectibles. Sebenarnya ini kan bedanya. Ini kan yang tadi aku kasih tahu ahri yang biasa kan. Nah terus kayak ini ada ahri sign. Dia tuh ditandatanganin sama pembuat kartunya. Oh, sama ilustratornya Ya, langsung. mungkin dia ya. kayak serial ya kalau di One Piece ya. Gitu nggak Itu ada kelihatan. itunya bahkan bernyala Ini tuh. nih. Kelihatan ya. Tadi tanda tangannya tuh kan, tanda tangannya bersinar-sinar tuh. Oh kalau iya digerakin. tuh. Ini ada Jinx sign. Wih gile, ada Jinx sign juga. Boleh Sorry. boleh. Nih kita lihat guys. Ini harus lihat Nah. dari dekat sih guys. Iya baru harus dari ini. dekat. Dan kalau diinin tuh, Tuh, itu tanda nyala, tangannya itu tanda tangannya. bersinar-sinar tuh. Keren banget memang. Keren. Ini Gile. Volibear salah satu yang OP juga. Wush, Lumayan nih. banyak lah. Ini lagi guys tuh. Keren sih asli. Ini one of the best design kalau menurut aku, Irelia. Dia emas hitam gitu. Aku suka karena hitam emas laki banget. Iya. Dan armornya dia juga ada ininya loh. Guys tuh ada semacam embossnya gitu di armornya dan itu tuh bersinar-sinar kalau kita gerak-gerakin gini, nggak cuma tanda tangannya yang ini. Ini kan tanda tangannya tuh. Yes. Oke. Gila ini armornya juga kayak lebih muncul sih jadinya karena ada embossnya ya. Ini juga keren kalau suka. Wih, Jet Li. Lee Sin tapi skin ininya yang mirip Kayak Jet Li ya jadinya iya, ya. Kan harusnya Lee Sin ditutup matanya. Nah, ini jadi mirip Jet Li banget guys Ya gayanya. itu sign juga. Ada sign-nya juga loh. Gokil. Yang mana yang mau ditebak harganya nih? Wah, ini kayaknya susah semua sih harganya ini. Karena ini gua ini Mungkin yang paling terkenal tuh sebenarnya Yang Jinx Jinx ya? sama Ahri. Ahri. Ini Iya, Ahri iya. menurut aku bagus banget buat investasi karena satu kan cewek gitu dan artnya bagus banget dan hero-nya banyak yang suka dan Iya, satu lagi benar. dia ini hero signature Faker. Iya. Itu Faker dapat satu skin khusus kan yang emang skin Ahri dia gitu skinnya Jadi Faker. ini tuh lumayan sangat mahal Iya sih. harganya. Iya sih. Tebak. Waduh. Sungguh sesuatu yang Kalau sulit bener nih. dapat kartunya. Enggak Eh, jangan dong. Berapa ya? 50 juta? Around there $2.100. 2.100 2.100 dikali 18. $2.100. Iya sekitar segituan ya berarti ya. Jadi Wah, emang hampir. satu sign ini tuh sekitar segituan semua harganya. I see, around 2.000-an dolar ya. Nah kalau over numbernya itu sekitar $200-300. Itu over number yang nggak ada signnya. Yang tanpa sign Yang begitu paling dikasih mahal sign yang 10 mana yang kali paling lipat. mahal? Yang paling mahal masih yang ini sih. Masih yang Ahri ini tadi ya. Ini yang sama Jinx juga lumayan. Iya sih karena Jinx tuh banyak Yang paling fansnya sih ya. terkenal. Apalagi Jinx, dari ya. serial Dari Arcane. Arcane-nya, betul. Ini Iya dua sih, ini yang bener. paling ini nih guys. Jinx sama Ahri nih. Gile. Ya lumayan. Jinx ada 2 aku. Buset punya 2. Wow. Ini kalau dibawa pulang 3. Mungkin WTS satu boleh nggak apa kalau ada WTS yang boleh mau nih. gitu ya. Nih barangkali ada penonton di sini yang fansnya Jinx. Nih boleh banget nih. Ah, Tuh, Darius ada Drew. 2. Nah, boleh Darius tuh. Drew, halo Darius Drew. Darius fansnya Jinx tuh. Boleh nih diambil salah satu. Sedang mencari pemilik baru ini katanya ya. $1.000. Ya, $1.000 ya. Ya. $1.000 tetap lumayan. Dan lagi begini semua. Iya sih karena kan masih baru dan fansnya maksudnya yang main belum sebanyak itu. Jadi Tuh. diperkirakan masih bakal Masih lagi growing lah. masih bakal naik sih. Benar. Ya jadi ya gini lah. Tabungan masa Oke, depan. ya. Itu tadi, nah guys, udah tebak harga. Coba kalian tadi ada yang berhasil nebak dengan bener nggak buat kartu-kartu yang tanda tangan ini nih? Atau nggak kasih satu buat ditebak sama viewers. Nah, boleh Oh, kita kasih satu. Yang mana? Yang- Mana yang kakak yang mau coba yang mana? Ini deh kalau atau yang ini yang Bruce Lee. Boleh tuh. Menarik Bruce Lee. nih yang list. Coba. Lee Sin. Ada yang bisa nebak dengan benar? Nanti bisa dapat kartunya. Boleh tapi harganya Bisa dapat setelah membayar Setelah tentunya. Bisa dapat dibeliin kostum. Aduh.
Tagihnya ke yang ini, tagihnya ke Upstation. Boleh dikirimin invoice-nya. Boleh katanya Kita jadi Seneng middleman dijual lagi. Persenan ya. Persenan, nanti kita ambil persenan. reseller. Iya, malah jadi reseller. Enggak. Oke, berarti ini tadi udah kartu-kartu yang ini kita udah ini semua nih, udah ngelihat semua koleksi-koleksinya koleksi tadi gua. dari Adam, koleksi Ribbon-nya. Sebelum kita akhiri, mungkin mau minta dari Adam mungkin atau Michi, ada nggak tips-tips nih buat orang-orang atau yang mungkin setelah nonton ini mereka yang mau main Riftbound? Adakah sebuah tips atau Main apa ya, yang mau main atau kolektor mungkin yang mau yang tertarik karena tadi mungkin setelah ngelihat kartunya keren-keren nih, kayaknya layak dikoleksi gitu. Apakah ada tips-tips tertentu gitu, misal kartu apa yang cocok dikoleksi? Kalau aku mungkin dari collectible sama TCG ya. Kalau TCG sebenarnya karena aku bilang itu game sangat merata, way untuk menang banyak banget. Jadi enaknya TCG Riftbound itu mau belajar hero apapun pasti bisa. Gitu. Jadi dia nggak harus kayak belajarin meta atau apa? Nggak harus. Dan enaknya ada starter decknya dan murah. I see. Gitu. Jadi ada banyak pilihan starter deck, ada Jinx starter deck juga ada. Dan itu nggak nyampe 500.000 harganya. Jadi buat start sangat affordable gitu. banget. Kalau buat collectible, ya inilah Yang disukain aja ya, yang favorit number aja. dan sign gitu. I see. Soalnya ya emang cuman 2 itu hitnya, sisanya ya nggak worth untuk dipunya kecuali main TCG-nya, karena kan kayak signature spell atau apa ada yang mahal juga yang sampai $100, $200 gitu. Cuman itu mahal karena di decknya OP. Gitu. Karena berguna di decknya. Yes. Cuman karena dia hero-nya banyak banget, ya jadi koleksi aja over number-nya karena semua hero bakal dapet gitu. Oh gitu. Banyak yang aku belum punya malah gitu. I see. Ya, berarti tips ininya lebih ke ini ya, carinya tuh yang over number aja ya Iya ininya. bener, over number. Dan Oke. kalau belum pernah megang kartu Riftbound, kalau mainnya cuman Pokemon sama One Piece, aku bakal jamin 2000% bakal amazed sama kualitinya kayak Mas tadi. Iya. Bener. Gue udah sering lihat ini sih, maksudnya emang ada beberapa kartu yang benar-benar limited yang mungkin kualitinya lebih ini, tapi ini kan bukan yang super rare kayak gitu kan, maksudnya ini yang dibuka tadi kan yang over number doang kan. Over number doang, baru yang ini doang gitu. Kualitinya belum udah dibuka yang ini gitu, seberapa itu dia. detailnya. Ini tadi pas kita lihat aja sinar ininya bagus banget sih, foilnya Mana yang gitu boleh tuh. dibuka ya? Jangan nggak apa-apa. Nanti sayang soalnya kan nanti gradingnya bisa turun nih kalau kena ini. Oh, dan itu dia enaknya kalau mau mulai sekarang masih belum ada yang punya PSA-nya sama BGS di Indo. Ini aku baru mau submit sekarang kan ini, dan mahal banget kan submit. Iya. Kalau kartu begini pasti udah pernah kena upcharge kalau nggak yang express atau yang apa gitu. Jadi masih mikir-mikir 1, 2, 3, 4, 5 agak berasa gitu. Jadi sekarang aku koleksi raw aja dulu. Cuman harganya masih sangat bisa dinaikin banget di Indo, soalnya dikit yang punya. Masih dikit yang punya ya, masih terbatas. Iya. Oke. Oke lah, mungkin kalau gitu terakhir banget nih, mungkin ada pesan-pesan buat para pemain TCG. Pesannya aku mungkin buat para cewek-cewek juga kali ya, yang apa punya cowok yang suka koleksi kartu, hobinya, terus habis itu ya tiba-tiba dia diem-diem udah brewek ya kan, pulang-pulang kayak Beb tadi aku habis beli ini, terus kita kayak gitu kan ya, apa ya pesan-kesannya, tetap dipantau aja. Iya, cuman ya data juga kalau misalnya emang ternyata dia sangat antusias, dia happy dengan itu juga, ya nggak masalah juga. Karena menurut aku juga lingkungannya ya, kan aku sering ikut juga, dia temenin dia latihan, dia main apa segala macam, teman-temannya juga seru-seru, terus circle-nya juga oke gitu. Maksudnya mungkin cari tempat yang tepat aja sih. Ya, karena itu juga penting kan. Terus tergantung temennya siapa. Kalau misalnya ada teman-teman yang toksik apa segala macam juga itu juga nggak banget kan. Boleh lah sekali-sekali temenin main ke LGS-nya gitu kan, ya lihat-lihat di sana kayak gimana.
Jadi cari teman-teman yang bisa enjoy bareng juga, karena bisa cari teman baru juga. Terus aku jadi kenalan sama pacar-pacar lain yang menunggu juga gitu. Jadi ya kita memperluas koneksi juga dari main-main kartu ini gitu. Benar. Justru malah jangan terlalu dilarang karena Iya, nanti malah dia bohong-bohong juga Iya. kan, percuma. dan banyak kan orang ini lebih mudah minta maaf daripada minta izin kan itu Ini jadinya. contoh, ini contohnya. Harus start dari situ kok nggak akan bisa. Bener, Harus berani bener, aja bener. udah. Ini tips buat para Berani aja udah. bapak-bapak kata cowok-cowok yang mau main. Selama halal. Selama halal, tidak Selama toksik, halal tidak dan menguntungkan kalau buat cewek. Nah, ada tambahannya itu. Kalau rugi mah ngapain ya kan? Oke, itu tadi mungkin kita udah bahas koleksi-koleksi dan sedikit tips juga dari Adam dan Michi ini. Thank you banget loh, Adam dan Michi udah bersedia datang di sini. Dan tentunya thank you juga buat kalian yang udah nonton channel Obsession Media ini. Jangan lupa di like and subscribe ya guys ya. Dan buat yang mau belajar main Riftbound dan segala macam bisa datang ke Ogre. Iya, Nih, benar. bisa ketemu Adam di sana nanti. Ogrenya yang di mana mungkin kalau boleh? Aku sering main di Palem sama Gandaria juga kayak semua ogre. Oh semua ogre udah banyak Sengaja. dikelilingi deh. Oke, itulah nanti. Apalagi sekarang masih lagi sering nih, lagi aktif. Jadi mungkin tiap Iya. hari kalau misalnya ke sana mungkin bisa ketemu. Weekly-nya hampir setiap hari ada di mana-mana. Jadi kayak join ke grupnya gitu kan di biru. Kita boleh ngomong gak sih Di biru FB? apa? Oh iya, boleh. Ya, di Facebook ada komunitasnya juga besar, di WhatsApp juga ada gitu. Di situ ada pengumuman-pengumumannya lah ya. Kalau Weekly-nya mau. kan dia selalu ini gitu. Hari ini di Ogre Palem kah, hari ini di Ogre Neverland. Hari ini di Goblin Hood di Meruya, deket dari sini gitu. Dan komunitasnya sangat welcome kok sama player baru. I see. Nah, Yes. itu guys, pokoknya langsung aja gas dan oke, itu tadi kita udah ngobrol panjang lebar cukup soal Riftbound ini. Thank you lagi sekali lagi buat Michi dan Adam dan thank you buat yang nonton. Thank Sampai you. ketemu di episode-episode Bakar Kosan selanjutnya. Cium. Bye bye. Bye-bye.